teman-teman semuanya, jadi kita ketemu lagi di podcast XU kali ini dan thank you buat teman-teman yang udah nyempetin waktu untuk nonton podcast kita hari ini. Dan hari ini tentunya kita kedatangan tamu yang spesial banget dari Aussie, jauh banget. Halo Kak Stefanis. Halo semuanya, dari Jakarta ya, bukan Oke, Aussie. dari Jakarta tapi merantau ke Aussie ya Ya. kan. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan Cista, tentang konten dan lain-lain. Dan juga teman-teman podcast hari ini kita bakal upload ke YouTube nantinya. Oke, jadi Kak Sta boleh kenalan dulu, mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Halo teman-teman semuanya, nama aku Stefani. Aku sekarang ini umur 22 dan aku sudah lulus kuliah tahun 2018 kemarin. Terus sekarang ini pekerjaan aku adalah content creator. Wih, nah kalau sebelum jadi content creator, emang Kak Stefani ngapain sih? Apa kesibukannya kakak apa gitu? Aku sebelum jadi content creator, terakhir sih barista ya. Aku sempat jadi barista selama 2 tahun. Terus sebelum itu aku sempat jadi waitress juga di Aussie. Tapi ya sebelum itu lagi ya kuliah. Udah sih itu doang pengalaman aku. Soalnya emang dari dulu menurutku kayaknya aku nggak cocok di belakang meja gitu kalau misalnya di kantor ya. Jadi ya udah aku kerja barista aja gitu. Wih, berarti dari dulu Kak Stefani emang punya skill di barista gitu ya, bikin-bikin kopi? Enggak juga, aku harus latihan dulu. Aku pas zaman-zaman waitress, pas pulang, maksudnya shift aku selesai nih, aku bawa susu gitu kayak 4 galon gitu, aku kayak, "Bos, pinjem mesin ya, saya mau latihan," gitu. Keren banget. Berarti sebelumnya Iya. emang belum ada skill barista gitu? Belum ada. Terus habis itu aku coba ngambil course yang super pendek, cuma kayak 2 jaman, terus dapat sertifikat yang abal-abal nggak jelas gitu, terus aku latihan aja sendiri di tempat kerja gitu. Wih, keren-keren. Nah, itu kan dulu. Terus kan sekarang Kak Stefani udah jadi content creator. Dan apa sih yang mendorong kakak kok bisa mau menjadi seorang content creator? Puji Tuhan ya aku jadi content creator. Mmm, aku emang dari dulu suka banget sebenarnya sama yang namanya storytelling, aku suka banget filming juga dulu, aku sempat sampai sekarang kalau bisa ya, amin, di masa depan aku pengen produce a film, mmm, Amin. amin. Terus emang aku suka fotografi, aku suka anything to do yang sama media gitu, apapun yang bisa menyalurkan cerita aku gitu. Dan social media I feel like itu tuh tempat yang perfect aja gitu untuk, mengekspresikan itu semua gitu, makanya aku jadi content creator. Hmm. Susah nggak sih Kak kalau jadi content creator itu? Susah apanya nih? Pasti susah lah, tapi ya beda-beda gitu susahnya. Oke, kalau misal setiap Kak Stefani buat konten nih, kira-kira dapat ide-ide gitu dari mana sih? Aku sih dari real life situation aja sih ya, maksudnya kayak kalau seandainya ada yang lucu terjadi di dunia nyata, kalau seandainya ngobrol sama adik aku ada yang lucu atau ada sama mama aku ada yang lucu, aku catet gitu, terus dijadiin konten aja, gitu sih. Kalau enggak ya aku bengong. Oh Itu iya, cara ampuh itu bengong, terus pikir aja gitu. oke oke. Oh iya, omong-omong, Kak Stef udah main TikTok mulai dari kapan? Dari tahun 2019 akhir, tapi itu tuh aku belum aktif. Jadi aku cuma iseng-iseng Hmm. doang, nari satu-satu gitu, per bulan cuma 1 kali upload-nya gitu. Terus mulai seriusnya itu pas Maret, gara-gara pandemi. Oh. Pandemi aku, nganggur, jadi aku banyak bikin TikTok, jadi rajin kan, gitu. Oke oke. Nah, menurut Kak Stefani kira-kira kalau mau jadi content creator itu perlu skill-skill gitu nggak sih? Well, orang-orang yang berskill banyak banget di dunia konten. Kayak, orang-orang art gitu contohnya atau orang-orang yang filming itu definitely butuh skill, tapi bukan berarti kalau seandainya kamu nggak punya specific skill nggak bisa jadi content creator gitu. Kayak, aku aja menurutku, aku nganggep content creating bukan yes it's an art, tapi itu simply cara aku menceritakan, cerita hidup aku aja gitu. So, Hmm. sebenarnya kalau seandainya ada keinginan untuk berekspresi aja bisa sih, gitu. Benar-benar. Nah, kalau Kak Stefani sendiri sebagai content creator, ada nggak hal-hal yang kakak takutin gitu? Di dunia konten nih ya, Ya, banyak, kayak contohnya mungkin ya maksudnya aku nggak mau munafik lah ya, analytics turun itu jujur agak serem, apalagi ini pekerjaan aku gitu loh, kayak gimana pun emang cara aku untuk sustain brand aku itu untuk tetap konsisten gitu, oh views-nya segini
segini gitu. Tapi maksudnya ya healthy amount lah, jangan sampai kebangetan juga yang sampai bener-bener ngeliatin nomor gitu. Menurut aku itu salah banget. Kalau Kak Stefani sendiri selama jadi content creator pernah nggak sih dapetin hate comment gitu dan cara ngadepinnya Kak Stefani sendiri gimana? Hate comment pertama aku actually terjadi sekitar minggu ini. Jadi sebelum Wow, itu oke. ya, maksudnya mungkin aku nggak baca-baca kali ya. Mungkin ada hate comment tapi aku nggak baca. Kemarin ini pas aku baca, dan ini pertama kali aku dapet, and itu tuh tulisannya kayak, ya ampun nyari followers gini amat, something kayak gitu. Tapi menurut aku ya, aku sih cara copingnya aku emang cuek aja sih orangnya. Jadi aku kayak ya udah terserah lo, emang ini pekerjaan gue gitu. Jadi ya I'll do what I want gitu. Kan anyway, ya namanya juga content creating world, aku juga pas masuk aku tahu pasti ada yang namanya haters gitu. Sebelum itu ada haters, tapi bukan haters yang gimana. Jadi mereka tuh emang support aku, tapi ya paling kayak contohnya kayak si Steph gendutan ya gitu-gitu. Tapi itu menurut aku bukan hate gitu. Jadi kayak yes. Oke, oke. Nah, terus juga banyak banget netizen yang bilang kalau konten Kastep itu benar-benar membawa vibe yang positif banget gitu. Nah, apa sih rahasianya kok Kastep bisa membuat konten yang bisa menghibur banyak banget orang-orang? Rahasianya aku apa ya? Mungkin emang apa yang aku keluarin itu apa yang menurut aku fun dibikin, apa yang menurut aku dari hati, bukan karena oh, audiens gue bakal suka yang kayak gini nih, gue harus ngeluarin yang kayak gini terus gitu. Enggak, tapi emang apa yang gue pengen ekspresiin, that's what I put out gitu. Jadi emang dari hati aja sih. Mungkin itu kali. Wih, dari hati. Oke sih. Kalau Kastep sendiri pernah nggak ada kejadian yang memalukan gitu waktu buat konten? Bukan. Sering banget. Menurut aku bikin konten in general sebenarnya awal-awal apalagi ya, bukannya itu hal yang memalukan, tapi ya mungkin menurut orang lain itu hal yang memalukan ya, kayak ya ampun Tep gitu. Gue sering banget dapet kayak gituan komen kayak ya ampun Tep, lo kenapa sih? Tapi aku jujur emang orangnya lumayan cuek, jadi aku kayak udah emang kenapa gitu, emang asik gitu kan. Tapi ya mungkin itu kali ya masa-masa malunya. Kemarin juga pas aku habis project sama this ice skating rink, itu pertama kali aku perform on stage kan. Jadi itu lumayan memalukan juga menurut aku. Iya, tapi keren banget loh Kastep. Bener-bener dibikin vlog ya itu ice skatingnya. Iya, Dari iya. awal gak bisa. Keren. Nah, terus juga waktu dulu-dulu kan Kastep sering rajin-rajin bikin konten waktu masih di Aussie ya. Boleh dong ceritain dikit-dikit kayak di Aussie tuh ngapain aja dan gimana keadaan di sana gitu. Keadaan di sana waktu itu lockdown sih ketat banget ya. Jadi kalau seandainya emang lockdown harus diem di rumah aja. Kalau mau beli makanan nggak apa-apa, tapi itu semuanya take away doang. Jadi emang strict banget, restoran di luar itu nggak ada yang boleh buka dine in. Kalau dine in bisa didenda gitu berapa ribu dolar gitu. Jadi emang yang ada take away, kalau nggak grocery atau mereka tutup total, cuma ada grocery sama apotek gitu-gitu. Terus ya asik aja sih, aku kan di rumah sama housemate aku, teman baikku, namanya Anas. Dia juga sebenarnya tinggal di tempat aku itu nggak sengaja. Jadi emang menurut aku udah kayak jodoh aja sih gitu, kayak pas banget lagi pandemi dapatnya dia. Jadi kayak ya teman seperjuangan lah selama pandemi itu si Anas. Asik sih sebenarnya pandemi buat Kastep aku. Maksudnya asik. gitu sebenarnya asik. Kenapa kok Kastep ke Jakarta kok nggak mau di Aussie? Sekarang kalau nggak salah Aussie udah nih ya Kak, udah bebas masker. Udah. Kastep ada nggak kepikiran balik ke Aussie lagi? Untuk sekarang belum ya, tapi nggak tahu kalau seandainya emang di masa depan aku merasa kepengen atau apa, ya mungkin aku ke sana lagi. Soalnya waktu itu emang sebelum ini kan rencana aku itu untuk kuliah lagi, tapi nggak jadi karena emang ya pintunya tertutup lah gitu istilahnya. Kastep waktu di Aussie pernah nggak sih kayak culture shock gitu? Karena kan Indonesia sama Aussie pasti beda. Culture shock. Ceritain Kak, apa aja culture shocknya? Aku culture shock dua-duanya. Jadi pas aku ke Aussie aku culture shock, balik ke Indo aku culture shock ulang. Jadi Masuk akal. iya, jadi aku pas ke Aussie ya paling yang hal-hal kecil lah, kayak contohnya orang di jalan bisa senyumin aku random gitu. Kayak mereka tuh di situ yang kayak gitu, ngelihat siapapun pasti kayak gitu. Kalau di sini kan gue gituin orang kan dianggap freak ya gitu.
Iya, nah, di situ kayak gitu-gitu sih, paling kayak contohnya di bus gitu atau di train, itu biasanya kalau seandainya ada orang kayak nganggur aja dia duduk sebelah kalian bisa aja diajak ngobrol gitu, "Eh, gimana hari lo? Gini-gini," terus jadi temenan gitu. Ya nggak sering-sering banget sih, tapi maksudnya itu normal gitu. Mhm. Terus sama apa-apa sendiri sih, paling itu aja. Kastep kan di sana sendirian. Ada nggak sih kayak perasaan takut gitu? Soalnya kan Kastep udah ngerantau jauh banget di luar negeri di Aussie, terus sendirian, gak ada siapa-siapa gitu. Aku nggak inget sih merasa takut ya. Mungkin mungkin ada takutnya, mungkin ada nervous-nya, tapi mungkin Mhm. semua itu ketutupan gara-gara aku juga excited banget gitu, pas waktu itu aku ke sana. Hmm. Jadi kayak excited-nya lebih tinggi daripada takutnya, jadi kayak nggak kerasa takutnya gitu. Oke, kalau boleh tahu Kastep dulu kuliah di mana? Di universitas mana? Aku di Deakin University. Jurusan apa, Kak? Aku ngambil marketing, so Wow. business in marketing gitu. Ada kepikiran mau lanjut ke S2 nggak? No, no, no. Aku nggak suka belajar. Nggak suka belajar. Iya ya. Iya, gak apa-apa, Kakak. Aduh, iya, tapi pas pas aku kuliah juga aku paling nggak suka lah kayak gitu-gitu, maksudnya kayak kalau seandainya ulangan gitu ya, aku pasti belajarnya kayak 1 malam sebelum gitu-gitu. Parah. Hmm. Oke, kalau yang Aurel tahu nih kan teman-teman Aurel juga banyak banget orang-orang yang kepengen biar bisa kayak Kastep ke luar negeri, belajar di luar negeri juga. Tapi seringkali kita itu terkendala di bahasa Inggris. Nah, Mhm. kira-kira ada nggak sih Kastep tips and trick atau cara jitu biar kita itu bisa makin jago bahasa Inggris gitu? Nonton film barat sering-sering, itu biasanya aksennya dapetnya dari sana. Sebenarnya jangan terlalu khawatir sih kalau seandainya kalian niat bisa gitu, soalnya ke sana juga banyak banget orang-orang dari luar negeri yang belum bisa Inggris sama sekali, kayak contohnya yang dari Meksiko gitu atau dari, China gitu-gitu kan mereka belum bisa bahasa Inggris sama sekali tuh, dari nol, bener-bener dari nol. Itu tuh di sana ada English course dulu selama 6 bulanan gitu, jadi basic-nya itu harus dapet dulu baru bisa ngelanjut. Jadi sebenarnya, sebelum kalian kuliah juga emang harus ada standar English-nya dulu. Nggak apa-apa sih, bisa ada course-nya gitu. Last question tentang Aussie. Mhm. Kira-kira perubahan apa aja yang Kak Step alamin setelah sekian lama menetap di Aussie? Misalnya nih ya Kak ya, misalnya Kak Step dulu itu orangnya kayak sembrono gitu, terus semenjak Kak Step tinggal di Aussie sekarang bisa jadi lebih tertata, rapi kayak gitu Kak. Kayak yang mengubah Mmm, personality Kakak sendiri juga boleh. sekarang aku jadi lebih mandiri aja sih. Terus jujur ya, nggak terbiasa tinggal sama orang. Jadi waktu itu aku pas pertama balik ke Indo, tinggal sama keluarga itu adaptasinya tuh susah banget, soalnya aku udah kebiasaan tinggal sendiri kan udah lama, tapi nggak apa-apa sekarang untungnya udah lumayan adaptasi ya. Mungkin aku ini sih, aku lumayan gimana ngomongnya ya, kayak nggak gitu suka kerja terlalu keras gitu, aku tahu limitnya gitu. Hmm. Soalnya di sana itu kan mereka Oh. bener-bener ya nggak tahu sih, aku ngelihatnya kehidupan di sana kan beda ya sama di sini, maksudnya di sini bener-bener kerja 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 gitu, tapi kalau di sana itu kayak, ya udah harus ada batasnya gitu loh kalau seandainya kita kerja, tapi harus tahu kita juga harus happy gitu, itu prioritas Mhm, gitu. mhm. Oke, kita lanjut ke next topic. Jadi kalau Aurel lihat sekarang nih sedang booming-boomingnya orang-orang lagi ngerasa insecure banget. Nah, pernah nggak sih Kak Stefani sendiri ngerasa insecure gitu? Pastilah, pasti pernah lah, nggak Pasti mungkin pernah. ada yang nggak pernah insecure sih. Kalau pernah, kira-kira keinsecurean tentang apa yang paling Kak Stef ini benar-benar, aduh aku sangat-sangat insecure tentang ini. Dulu sih aku struggle terbesar aku itu takut nggak diterima orang, gitu aja sih sebenarnya. Aku tapi nggak tahu apa maksudnya di diriku yang aku nggak suka gitu, aku nggak tahu, tapi, in general aku bisa kayak, "Aduh kayaknya gue kurang keren di mata orang ini deh, kayaknya gue kurang apa di mata orang siapa deh," gitu. Terus habis itu gue dulu jeleknya gue itu adalah aku people pleaser banget dulu. Jadi, bener-bener kayak gue nggak bisa kalau seandainya ada yang benci sama gue gitu, dulu kayak gitu. Tapi untungnya sekarang udah nggak kayak gitu ya. Gimana tuh Kak cara ngadepin insecure-nya Kakak? Belajar untuk ngerjain hal-hal bukan untuk orang lain. Aku belajar untuk ngerjain hal-hal karena aku memang suka, aku emang passionate. Maksudnya di saat kita ngerjain hal-hal yang kita suka and kita ngerjainnya pakai hati, menurut aku orang-orang bakal lihat itu sih dan dengan sendirinya orang-orang bakal menerima gitu.
Kalau Kak Stefani sendiri, kira-kira Kak Stef udah merasa kayak aku udah benar-benar cinta sama diriku sendiri nggak? Atau Kak Stef masih merasa belum? Aku merasa majority of the time aku udah oke. Aku udah kayak, oh ya, maksudnya Tuhan udah menciptakan gue seperti ini ya, gue menerima gitu dan gue menghargai itu semua gitu. Tapi emang ya maksudnya nggak, ya namanya juga manusia ya, ada waktu-waktu di mana aku bisa merasa down gitu. Tapi in general sebenarnya aku udah menerima banget gitu. Maksudnya I'm so thankful sama apa yang udah diberikan gitu, kayak more than grateful. Oke. Kalau selain tentang struggle tadi, kalau tentang konten nih, Hmm. kira-kira pernah nggak Kak Stef insecure tentang konten? Tentang konten, pernah, sering, mungkin baru-baru ini juga pernah deh, ya aku baru nyadar sekarang itu insecure kayaknya deh. Soalnya waktu itu aku sempat pernah galau gara-gara kayak, oh gue merasa konten gue tuh nggak ada branding-nya, kayak contohnya, adik aku, dia kan anak art, adik aku yang satu lagi, dia anak POV. Terus ada, teman-teman aku, contohnya Timboy gitu, dia berenang, si Medi, dia reviewer mainan, Stefani, ngerti gak sih maksud aku? Ya waktu itu aku sempet insecure, gara-gara itu, tapi abis itu aku belajar lah, maksudnya ya gimana pun nggak bisa dipaksain. Aku ngeliat orang-orang punya brand semua, terus aku nggak punya, terus aku kayak lumayan insecure tentang itu waktu itu. Tapi aku belajar akhirnya untuk nggak boleh kayak gitulah, soalnya kan gimana pun emang aku ngerjain ini gara-gara aku suka. Maksudnya kalau seandainya branding itu akan datang dengan sendirinya. Maksudnya ya I'm just gonna do what I love gitu, kayak di-enjoy aja gitu. Jangan sampai gara-gara itu ngubah personality aku di media gitu. Terus ngubah cara aku bikin konten gitu sih. Kalau tentang kayak kecantikan gitu, pernah nggak Kak Stef insecure? Kayaknya kita semua rata-rata paling gede insecure di itu, kayak aku gendut banget atau aku lebih jelek daripada si ini gitu. Oh ya, ya pasti. Maksudnya aku definitely pasti pernah kayak ngebanding-bandingin gitu, kayak oh ya ampun, orang ini kayaknya cantik banget ya gitu. Gue nggak kayak gitu Tapi ya lagi gue cuma ingat aja sih, maksudnya ini yang gue udah diberkatin dengan sebanyak ini keindahan kehidupan, masa gue masih mau komplain gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya lama-lama lu bisa ngelihat kalau lu tuh diciptakan cantik dan menarik gitu. Oke, kasih dong Kak tips and trick buat kita biar bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Jangan membandingkan, terus cari tahu kenapa lo tuh insecure. Jadi cari core-nya, kayak contohnya aku waktu itu, kenapa gue bisa trigger gue insecure tuh karena gue sering nge-scroll di Instagram gitu, gue ngeliat nih cewek-cewek cantik. Dan kalau seandainya gue udah tahu gara-gara itu yang bikin gue insecure itu, that action ya di stopin gitu. Kayak sebenarnya gampang, sebenarnya insecure itu pilihan kita juga, apa kita mau terus feeding ourselves with hal-hal yang bisa bikin kita insecure apa enggak gitu. Dan waktu itu gara-gara internet gitu contohnya, ya udah aku ngelimit waktu aku di internet, kayak contohnya sehari cuma boleh sejam gitu, udah that's it. Dan jangan di ini dipegang-pegang lagi. Terus kayak contohnya aku insecure tentang konten gitu gara-gara ngelihat creators lain, ya udah aku mute aja mereka punya story gitu, bukan karena aku benci sama konten mereka loh, tapi simply karena aku mau menjaga originality konten aku, jangan sampai aku ngeliatin konten mereka jadi aku pengen ikutan gitu. Aku emang pengen stick to the heart gitu. Oke, noted. Kalau Kak Stefani pernah nggak ngerasa tersaingi sama another content creator? Iyalah, apalagi di Jakarta ya, jujur aja, ini juga sebenarnya culture shock buat aku di dunia sosial media. Aku nggak tahu kalau ternyata pressure-nya segitunya, tapi memang benar gitu, emang kenyataan. Maksudnya pressure-nya itu memang tinggi di dunia sosial media, soalnya semua orang tuh kayak, ayo cepetan naik ini, maksudnya nomornya harus naik gitu. Tapi emang sebenarnya originally kan aku nggak di situ untuk tenar gitu. Tapi gimana pun kalau seandainya lo di komunitas itu, lo di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu, lama-lama ya kita juga jadi, masa kita ketinggalan gitu, harus naik juga gitu. Kayak gue pernah kok di titik itu di mana gue terpressure banget untuk harus naik, harus ini itu, tapi enggak, I'm taking it slow sekarang, dan sekarang aku mentingin karya, mentingin hati. Kan banyak nih orang yang kontennya itu kayak mereka tuh kepingin banget punya followers banyak, jadinya mereka bikin konten yang sebenarnya nggak layak untuk dikontenkan gitu. Kalau menurut Kak Stefani itu boleh-boleh aja nggak sih?
udah kan namanya juga manusia, mereka punya hak sendiri-sendiri ya. Maksudnya kayak apa yang kita lakuin kan buahnya beda-beda lah ya pasti gitu, hasilnya beda-beda. Tergantung kitanya tuh maunya hasilnya yang menginspirasi orang atau maksudnya tujuan kita di social media tuh buat apa? Untuk menginspirasi orang apa untuk cuma tenar aja gitu. Kalau gue personally kan emang awalnya bukan karena gue pengen tenar, tapi karena gue pengen ngasih lihat orang-orang, oh ini karya gue nih gitu. Jadi sebenarnya gue lebih mending punya 100.000 followers tapi mereka semuanya menghargai karya gue daripada punya 1 juta di mana mereka cuma tahu oh Stefan yang viral gitu, kayak itu bukan tujuan aku gitu loh. Ya tapi kalau seandainya mereka emang tujuannya mau viral ya udah terserah mereka, tapi ya Hmm. balik lagi apa prioritasnya. Kalau Aurel lihat-lihat ini kayak banyak banget kayak misalnya nih cewek-cewek atau cowok-cowok gitu, mereka kayak banyak yang dihujat modal tampang doang, terus bisa gampang tenar. Itu menurut Kak Step bener gak sih kayak kalau fisiknya cantik atau ganteng itu gampang banget buat famous? Ya bener. Itu realitanya. Teman-teman semua itu realitanya, tapi ya gini, berkat mereka itu muka mereka ya udah gitu ya, maksudnya ya bukan berarti lo itu lebih dikit daripada mereka gitu, lo you are less than them, itu salah banget, jangan sampai lo berpikiran itu gitu. Setiap orang menurut aku ada talenta masing-masing gitu, dan mereka yang cantik-cantik ganteng-ganteng ini mungkin diberkati dengan itu, ya udah kalau seandainya mereka bisa dapat influence karena muka mereka ya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada yang ngelarang juga kan. Maksudnya tenar bukan gara-gara muka sama apa doang gitu, itu bukan hal yang salah sih menurut aku. Tapi untuk aku yang what matters itu kan suara kita gitu, apa itu bisa merubah kehidupan orang lain apa enggak gitu. Tapi itu ya again preference setiap orang masing-masing gitu. Jadi ya jangan banding-bandingin lah, setiap orang punya porsi masing-masing. Kalau Kak Step nih, omong-omong sering apa lebih rajin upload konten di platform apa aja? Aku sekarang TikTok, Instagram, dan YouTube. Aku lagi pengen banget seriusin YouTube. Wah, TikTok aku mulai sedikit jarang, tapi aku pengen aktifin lagi kalau nggak males. Terus ya aku pengen seriusin YouTube sih sebenarnya. Kakak mulai main YouTube dari kapan? Udah lama, aku dari dulu tuh suka banget bikin-bikin video nggak jelas. Dulu aku punya account, sekarang udah lupa passwordnya apaan, kayaknya udah hilang. Itu tuh ada yang kayak my first video, masih kecil banget, masih pakai daster gitu kan di tembok, pakai webcam Mac yang MacBook White yang masih buram banget. Ya, hi guys, gini-gini. Padahal private video, itu semua private video. Tapi ya dari dulu lah. Nah, Iya, tapi iya, mulai iya. seriusnya ya tahun lalu. Lebih susah mana nih Kak? Kayak misalnya dari segi dapetin audiensnya. Menurut aku sih Instagram paling susah ya buat aku. Soalnya aku Instagram. aku belum tahu gimana caranya FYP-in Instagram gitu. Kalau kalau kalian ngerti maksudnya kayak iya, soalnya di Instagram itu nggak ada FYP, harus dari account lain gitu, harus dari YouTube, Iya. harus dari TikTok, aku masukin ke Instagram. Tapi dari Instagramnya sendiri, aku nggak tahu mau post apa biar orang-orang dia bisa suka dan follow gitu. Kalau di TikTok kan di-boost, kalau seandainya di YouTube juga bisa di-boost gitu kan. Jadi dua-duanya tuh bisa viral nih kalau seandainya TikTok sama YouTube. Tapi Instagram aku nggak tahu apaan sih. Masih mencari-cari. Tapi tapi nih kalau Aurelia Kastep itu kayak pede banget gitu kalau ngomong di kamera atau ngomong di depan umum. Gimana sih Kak biar bisa pede kayak Kastep gitu? Aku dari dulu kan emang suka ngomong sama kamera ya, dari kecil emang. Tapi gini, kalau seandainya aku ngomong sama kamera sama aku ngomong depan umum tuh beda banget. Jujur, kalau seandainya kalian nanya teman-teman aku yang kenal aku biasanya kalau seandainya ngomong depan umum tuh bukan agak jauh lebih grogi daripada ngomong sama kamera. Itu beda banget. Mungkin cara pedenya berani aja. Menurut aku, apa ya, grogi sama takut kan beda ya. Maksudnya aku sih jujur, aku takut sebenarnya di dalam hati tuh aku takut, tapi aku orangnya nekat. Jadi ya kerjain aja gitu, mau takut nggak takut lu masuk aja gitu. Practice makes perfect lah. Kalau semisal ngomong-ngomong di depan umum itu harus punya skill kayak public speaking gitu nggak Kak? Kayaknya sih iya ya, aku juga masih latihan sih. Aku baru beberapa kali kan ngomong depan umum, itu aja udah, tapi udah mulai oke, udah mulai oke. Maksudnya kayak kalau di Zoom sekarang udah lumayan biasa, di interview online udah lumayan biasa, live masih agak grogi. Terus Oke, ya, berarti habis ini siap live TikTok ya? waduh, enggak. Aku nggak pernah mau live, tau. Aku cuma bener-bener jarang banget live. Kalau Nggak, live Instagram juga gak pernah berarti Kakak? hampir nggak pernah. Kenapa Kak? Padahal seru banget loh, kan kayak dapat random komen terus jawab-jawabin gitu. Asik, tapi aku merasa aneh gitu ngomong sendiri kayak, ya, hai, hai, hai.
Aneh aku rasanya. Oke. Aduh. Berarti Kastep ini termasuk ekstrovert. Nggak tahu, mungkin sekarang turun ya. Dulu aku sempat 98% ekstrovert. Sekarang kayaknya turun karena udah semakin besar. Oke, nah kan Kak Stepni juga buat konten terus. Kira-kira apa sih yang memotivasi kakak buat mau influence masyarakat sekitar? Awal masuk sosmed itu karena ya nggak apa-apa sih, aku ngelihat environmentnya sosmed yang menurut aku negatif banget. Sebenarnya sosmed itu super super powerful ya, maksudnya semua orang tahu itu. Tapi sedih aja, aku lumayan heartbroken kalau kalau ngelihat social media itu nggak tahu ya, aku merasa semuanya negatif gitu, kayak ya udahlah, let's just light gitu, be impact di platform ini gitu. Masa tool yang sepowerful ini dipakainya buat negativity doang gitu. Nggak ada yang memancarkan sinar yang baik gitu. Kalau menurut Kak Steph sendiri, kira-kira sekarang influencer ataupun content creator Indonesia, kira-kira mereka semua ini kurang membawa dampak yang positif gitu buat ke masyarakat? Menurut Kak Steph gimana? Atau udah banyak yang bisa bawa dampak positif? Atau malah mereka kebanyakan rata-rata content creator sekarang bawa dampak negatif? Alah, konten creator Indonesia tuh wah gila sih. Jujur keren-keren banget. Semuanya tuh keren-keren banget menurut aku. Beda lah sama di luar aja menurut aku. Ini personally ya, kayak kreasi-kreasi Indonesia tuh unik banget menurut aku, dan sangat-sangat keren gitu. Kayak contohnya kemarin Kini Indonesia ngeluarin yang DPR itu aku mind blown banget ngelihatnya itu. Wah gila sih. So, kalau seandainya ditanya apa negatif semua, enggak juga. Maksudnya di mana-mana juga sosmed pasti ada yang negatif, ada positif. Tapi in general sebenarnya content creator di Indonesia tuh keren-keren banget. Kak Stefani sendiri punya nggak ketakutan kayak nanti waktu bikin konten terus ternyata salah, kayak netizen salah tangkap dengan konten yang dimaksud oleh Kak Step, terus jadinya mereka kayak nge-hate? Oh, pernah sih. Tapi ya kalau seandainya menurut aku itu inappropriate, nggak bakal aku post gitu. Itu aja sih. Dan jujur, maksudnya ya untungnya nggak ada haters ya so far. Amin, jangan sampai ada. Ya, Terus juga kan banyak nih dari kita-kita terutama di kalangan remaja yang pengen banget jadi content creator kayak Kak Step. Tapi kebanyakan dari mereka mengurungkan niatnya karena mereka insecure gitu. Insecure, mereka takut kayak nanti, aduh nanti kalau dihujat gimana, nanti kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi orang-orang gimana. Ada nggak sih tips dari Kak Step buat mereka yang kepingin nih memulai mereka untuk menjadi seorang content creator? keinginan aku untuk berekspresi, untuk berkarya itu tuh lebih daripada ketakutan yang aku punya, maksudnya diterima apa enggak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya ikutin passion aja sih gitu. Kalau seandainya emang lo passionate, focus on that gitu. Jangan dengerin kata-kata orang. Kakak nih sebagai content creator pasti kan banyak banget kerjaan yang harus dilakukan. Kalau Kak Step sendiri termasuk orang yang mampu memanage waktu dengan baik gak sih? Aku time management itu jelek banget. Sampai sekarang aku masih belajar, pelan-pelan aku belajar. Untungnya sekarang udah semakin baik ya. Dulu parah banget, bener-bener harus nunggu aku mood baru bisa konten lah. Kalau nggak mood, nggak bakal konten sama sekali gitu. Ya, tapi ya itu gimana pun namanya juga kerjaan ya. Itu hal yang harus dipelajari. Kalau semisal Kak Step kan tadi bilang nunggu mood, pernah nggak sampai benar-benar nggak dapet mood sama sekali, jadinya nggak bikin konten sama sekali dalam seharian atau 2 hari gitu? Pernah banget, pernah sebulan. Wih, sebulan lama juga. Iya, lama banget. Aku emang Hmm. orangnya lumayan feeling banget ya. Jadi, maksud ini sebenarnya nggak bagus, guys, sebenarnya nggak bagus. Personality aku nggak ada logika-logikanya, bener-bener ngikutin hati aja gitu. Kalau seandainya hati aku bilang enggak, ya enggak aku kerjain gitu. Tapi ya sekarang udah mulai aku disiplinin juga sih. Terus cara kakak biar dapat mood buat bikin konten dari mana aja? Atau ngapain aja? Bangun pagi, tidur cepat. Jujur, maksudnya I know itu bukan hal yang agak aneh, tapi menurut aku itu ngefek banget sih gitu. Kalau seandainya aku bangun pagi itu biasanya mood aku lebih dapet gitu, kayak oh it feels fresh. Ya ya, benar. Berarti Kak Step termasuk orang yang produktif dong. Cukup produktif ya. Aku Cuk. orang yang Hmm. driven, aku main driven sih. Mungkin karena itu aku produktif. Tapi sebenarnya in terms of time management jelek banget aku. Mungkin karena orang kreatif juga kali ya. Orang-orang kreatif gitu semua nggak sih? Kayak berantakan. Mungkin ada yang teratur. Ini si Igleon nih, keren banget ya. Keren banget. Oke.
Oke, terus ke step ada nggak kayak prioritas dari semua kegiatan kakak? Misalnya kayak ada satu yang lebih penting dari lainnya, terus kayak gimana cara ke step ngatur, oh ini lebih penting jadi ini dikerjain dulu gitu, atau oh ini nggak penting nanti aja gitu. Ada maksudnya endorse-an gitu-gitu ya? Mm-mm. Ya Hmm. endorse-an yang pasti maksudnya karena aku udah menerima itu responsibility aku lah, harus tanggung jawab gitu kan. Jadi itu emang selalu prioritas kalau seandainya emang hari itu harus post, pasti aku langsung bikin gini, tektokan. Tapi sekarang ini, maksudnya di atas segala itu, kalau seandainya aku belum nerima endorse-an ini nih, yang pasti aku, mentingin my organic content sih. Kayak nanti bulan depan aku udah bilang sih sama, tim aku pengen stop endorse-an soalnya menurut aku udah mulai banyak dan konten organik aku mulai nggak kelihatan dan itu hal yang nggak banget gitu buat aku. Lagian content creating kan bukan karena duitnya ya untuk aku, karena emang mau bikin konten aja. So, makanya aku bakal stop next month. So, Hmm. prioritas is organic content. Kalau boleh tahu siapa aja sih orang-orang yang bantu Kastep mungkin dalam hal konten atau dalam hal mengeluarkan biar Kastep nggak struggle di keinsecurean Kastep kayak gitu. Teman-temanku, adik-adik aku, mostly teman-temanku juga sih. Hmm. Sebenarnya mereka lumayan suportif. Saya mereka bukan yang content creator juga enggak, tapi mereka sangat-sangat mendengarkan kayak lo nggak boleh gini Tep, nggak boleh gitu Tep. Kayak mereka berani ngomong sama aku, which is great. Kalau sama keluarga kira-kira Kastep deket nggak? Dekat, Maksudnya aku dekat. kayak cerita-cerita gitu Tentang konten, tentang konten atau isi hati. dekat. Kita dekat banget. Maksudnya aku cerita banyak banget tentang isi hati ke mereka. Tapi ya of course pas waktu itu di Aussie agak susah ya ceritanya gara-gara lewat telepon kan. Jadi mungkin pas di Aussie nggak banyak, maksudnya nggak semua-muanya mereka tahu, tapi pas ke sini mereka tahu semuanya. Aku dekat banget sama mereka. Kalau boleh tahu Kastep berapa bersaudara nih? Bertiga dan semuanya Tiga. content creator. Keren banget. Berarti emang dari dulu udah punya bakat terpendam buat jadi content creator. Kalau ngomong tentang tiga bersaudara, pernah nggak Kastep kayak merasa insecure dengan kedua saudara kakak? Soalnya kan Pernah, sama-sama content creator nih. pernah Pernah. lah. Maksudnya itu bohong banget lah kalau nggak pernah. Namanya juga kakak adik ya. Maksudnya tiga-tiganya cewek dan aku yakin juga mereka Hmm. pernah merasa insecure ini itu. Tapi ya maksudnya itu manusiawi aja sih untuk merasa, aduh kayaknya dia lebih ini, dia lebih ini. Tapi ya kita prinsipnya memang ini bukan kompetisi gitu. Ini bukan siapa lebih hebat dari siapa, bukan kayak gitu. Maksudnya kita nggak mau biasain itu di keluarga kita kayak ya kita we are sisters first, baru coworkers second gitu. Jadi emang relationship itu paling utama. Hmm. Jangan sampai gara-gara konten doang relationship rusak gitu kan kayak. Kalau merasa tersaingi pernah nggak kak? Pernah pasti. Pernah sampai bertengkar gara-gara konten nggak? Enggak. Oh, pernah Nggak pernah. tapi eh berantem kecil-kecilan gitu. Kayak contohnya nih, waktu itu kan gara-gara aku mulai ngonten bertiga sama mereka, terus kan kita tiga-tiganya orang yang mood dan feeling gitu kan. Jadi kalau seandainya satu lagi bete, nggak bisa ngonten sama sekali. Terus satu lagi, maksudnya bener-bener harus nyari jadwal tiga-tiganya available, tiga-tiganya lagi mood juga, itu tuh susahnya setengah mampus. Jadi dari situ bukan kita berantem, tapi kita lebih ke ya udah deh, mending kita konten sendiri-sendiri karena kita harus prioritasin hubungan kita gitu. Soalnya hubungan kita lebih penting daripada konten bertiga, walaupun itu mungkin bisa naikin angka gitu loh, kayak nggak worth it kalau seandainya hubungan harus di-sacrifice gitu. Dari tiga bersaudara ini kalau boleh tahu siapa duluan kak yang jadi content creator? Aku, Ha. aku duluan, terus nggak tahu mereka siapa yang duluan. Tapi emang dari dulu soalnya aku suka ngonten kan, mereka juga aku jadiin aktor-aktor gitu buat kayak apa short film aku. Terus ya udah aku kayak bikin TikTok gitu. Terus akhirnya mereka bikin TikTok, tapi mereka naik sendiri kok. Mereka kayak si Mel kan bikin POV, si Titin juga suka bikin short films. Jadi mereka punya hal masing-masing juga gitu, punya talenta masing-masing gitu. Terus kalau menurut Kastep nih, perlu nggak sebuah komunitas gitu biar orang-orang yang insecure itu bisa terbantu dengan adanya komunitas ini? Ya kalau seandainya memang punya komunitas itu membantu insecure-nya dan ya cari komunitas lah gitu kalau seandainya itu membantu. Aku sih komunitas aku oke-oke banget ya, maksudnya in terms of social media ya maksudnya. Kayak teman-teman konten gitu. Iya, penting banget, tapi jangan sampai komunitas itu bikin kamu merasa pressured juga untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kamu nggak mau lakuin. Oke, sekarang orang mau tanya cita-cita Kastep buat kedepannya apa?
Aku pengen ini sebenarnya mimpi baru ya yang baru-baru ini aku pengen nyoba main film tapi nggak tahu ya jadi apa enggak. Wih. Tapi itu maksudnya masih kepikiran aja kayaknya bakal seru nih kalau seandainya bisa main film atau short movie gitu. Aku pengen banget. Soalnya I do like acting makanya aku suka bikin memes gitu-gitu kan. Tapi di atas itu aku pengen banget produce film. Maksudnya jadi produsernya aja gitu. Oke, terus Kasta punya nggak tips buat pelajar Indonesia yang lagi merantau di luar negeri, mungkin belajar di sana, terus mereka kayak homesick, pengen pulang ke rumah. Gimana cara ngatasin homesick gitu? Hmm, telepon keluarga, telepon teman-teman di sini. Tenang aja, soalnya di luar sana juga sebenarnya ada makanan Indo ya, ada Hmm. hal-hal yang maksudnya kayak ada komunitas Indonesia gitu-gitu, ada banyak banget. Tapi lebih penting juga untuk jangan sampai nyangkut di Indonesia jadi nggak bisa ngelihat keindahan luar negeri itu. Soalnya ada banyak yang Ha. gitu juga kan. Maksudnya live in the moment aja, be present gitu. Kayak kalau seandainya lo lagi di situ ya lihat aja keindahan di sana gitu. Kalau seandainya nanti balik ke Indo bakal indah juga di sini gitu. Jadi Kasta sendiri pernah ngerasain homesick ya pasti ya? Pernah pasti. Oke, terakhir nih, apa harapan Kastep untuk semua content creator maupun soon to be content creator di Indonesia? Jangan takut bermimpi. Stick to passion. Walaupun the pressure is hard, stick to passion. Di atas semua itu karya lebih penting. Wih, oke. Thank you Kak Stefani buat Thank you, podcast Aurel. hari ini. Aduh, seru banget. Oke. Thank you. Dan omong-omong nih, nanti kita izin post di YouTube ya Kak buat podcast hari ini. Dan juga buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe YouTube kita Asia Entertainment. Oke, teman-teman, thank you dan thank you juga Kak Steph. See you di another podcast. See you semuanya.